Ibu masih semangat? Iya. Masih kuat? Masih puasa? Masih. Udah siap-siap untuk buka puasa? Kita kalau mau buka puasa kan Ibu luar biasa, Bu. Di meja semua makanan ada. Semua buah ada. Padahal sekali makan buah, minum air, kenyang atau tidak? Kenyang, ya. Sebelum buka puasa itu kalau dengar masjid ngaji kepinginnya cepat aja. Dengar radio, kalau udah tausiah di radio, senang atau tidak, Bu? Ya. Apalagi dengar ngaji, senang atau tidak? Nggak taunya ngajinya bablas 15 menit. Ibu, kita lanjutkan, Ibu. Makna doa ini yang ketiga apa, Ibu? Diluaskan rezeki. Diluaskan rezeki. Rezeki itu jasmani sehat, rohani sehat. Ini poinnya, Bu. Yang pertama ada orang badan sehat, rohani sakit. Ada orang badan sakit, rohani sehat. Yang ketiga, badannya sehat, rohaninya sehat. Siapa yang ketiga ini? Yang di depan saya. Insya Allah. Badannya sehat, rohaninya sehat. Saking sehatnya orang belum beduk aja udah buka duluan. Saking sehatnya, Bu. Ya. Dan ini yang kita minta kepada Allah. Ketika ditanya apa kabar dan kita jawab sehat walafiah, artinya jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Yang ketiga apa? Dompetnya sehat. Ini maknanya. Yang ketiga, Bu. Ya Allah, luaskan rezeki umatku. Ibu, ini luar Ramadan, ini Ramadan. Boleh jawab jujur enggak? Mana yang paling banyak pengeluaran Ibu? Tidak Ramadan atau Ramadan? Ramadan. Betul? Iya. Sebelum Ramadan, bulan Rajab, bulan Saban, ada nggak siap-siap buah, kurma, es cendol, teh obeng? Hah? Ketika Ramadan lebih banyak pengeluaran, betul tidak? Nabi tahu itu, Ibu. Umatku kalau udah nyambut Ramadan, ya Allah, goreng dibeli, ya, cendol dibeli, apalagi Ibu, kolak dibeli, pecel dibeli. Tekwan dibeli. Apa, Bu? Semua dibeli. Semangka dibeli, jeruk dibeli, kurma dibeli. Semua dibeli, Ibu. Nabi tahu, makanya Nabi berdoa, ya Allah berkahi kami Rajab, berkahi kami Saban, sampaikan kami Ramadan. Makna yang ketiga, diluaskan rezeki. Belum lagi, Papa rumahnya udah kayak Bang Toib. 3 tahun nggak pernah dicat-cat uang lagi. Ya. Kursi yang sofanya udah dia busanya udah nggak naik-naik lagi, ya. Nabi tahu, Ibu, kita kalau udah Ramadan apalagi mau lebaran, Ibu, banyak tidak pengeluaran? Banyak. Nabi berdoa, luaskan rezeki umatku ya Allah. Luaskan rezeki umatku, rezeki yang halal, yang berkah, yang baik dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibu, apa intisari dari tausiah kita, Ibu? Intisarinya, Ibu, pertama kita nggak tahu, Ibu, apakah Ramadan berikutnya kita ketemu atau tidak. Betul tidak? Jangankan Ramadan tahun depan, besok aja kita nggak tahu. Kita bisa masuk ke besoknya atau tidak. Nggak ada yang menjamin umur kita. Untuk itu, Ibu, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Nggak saatnya lagi malas-malas, Ibu. Nggak saatnya lagi banyak tidur, Ibu. Kulit kita udah mulai keriput. Saatnya semangat ibadah. Rambut kita udah mulai ubanan. Betul tidak? Ibu? Saatnya semangat ibadah, Ibu. Udah nggak kencang lagi kulit kita, Ibu. Saya, Ibu, kita semua udah tua. Matematikanya yang dijemput duluan, yang muda, yang tua. Yang tua. Ini matematikanya, Bu. Walaupun ajal itu nggak tahu. Betul tidak? Saya punya tetangga, mertuanya opname di ICU di rumah sakit. Yang jaga menantunya masih muda, baru selesai main futsal dengan saya, malam dia jaga mertuanya, yang meninggal bukan mertuanya, Bu, menantunya yang jaga. Jadi ibu-ibu yang punya mertua opname kalau jaga hati-hati. Ya. Makna yang kedua, intisari yang kedua, Ibu. Ibu, manfaatkan sisa umur kita, mumpung ini Ramadan. Jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir untuk kita. Ibu, kalau tahu kita besok meninggal, diajak ke Lagoy, mau nggak? Enggak. Saya aja, Ibu, ke Trikora, kita makan siput sambil dangdutan, mau nggak? Enggak. TikTok-tiktokan, mau nggak? Enggak. Kenapa? Karena besok tahu akan meninggal.
Jadikan Ramadan tahun ini seolah-olah ini Ramadan terakhir kita. Ketika kita menjadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita, Ibu, wah, kerjaannya apa? Zikir, sholawat, tadarus, infak, sodakoh, tahajud, tarawihnya di masjid. Ini kan luar biasa, Ibu. Ya. Dan Nabi berdoa, mereka yang menganggap Ramadannya tahun ini menjadi Ramadan tahun terakhir, maka Allah wajibkan dia untuk mendapatkan Ramadan pada tahun yang akan datang. Mau nggak, Bu? Mau. Paham, Bu? Paham. Paham? Paham. Nyambung? Nyambung kemana, Bu? Nyambung ke Ramadan tahun yang akan datang. Ada ibu-ibu yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan. Yang mau bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan nama majelis taklimnya. Ya, silakan, Ibu. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi, Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan dari Majelis Taklim Al-Furqon. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz adalah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai Ramadan yang terbaik dalam hidup ini. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi, kalau dilihat dari namanya orang Jawa beliau ini. Iya. Iya, sama dengan saya, Bu. Apa yang harus kita kerjakan biar Ramadan tahun ini bisa lebih baik, Ibu? Kiat-kiatnya apa? Ibu, yang pertama yang saya sampaikan terakhir. Jadikan Ramadan ini seolah-olah menjadi Ramadan terakhir kita. Kalau kita udah menganggap, ya Allah ini Ramadan terakhir, kita semangat, Ibu. Yang kedua, Ibu, yakinkan setiap ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat gandakan, Ibu. Kan kita lihat Ramadan, kalau Ramadan subuh di masjid ramai atau tidak? Tarawih ramai atau tidak? Di Al-Furqon ramai atau tidak? Berapa hari Ramadan? Sampai habis, Bu. Kan ada masjid, Bu, hari pertama rame, kedua rame, ketiga rame, hari ke-12 mulai. Ya, ini masjid tengah laut, nggak di Al-Furqon. Kalau Al-Furqon ini hari pertama sampai hari terakhir, sajadahnya dari depan sampai belakang. Penuh full, ya. Jadi, Ibu, kiat yang kedua apa, Ibu? Yakinkan diri kita Allah melipat gandakan pahala. Kiat yang ketiga, bagaimana kita jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik, Ibu? Kerjakan pekerjaan yang bermanfaat dan semua pekerjaan itu bisa menjadi ibadah, Ibu. Ibu bangun sahur, nyiapkan sahur untuk anak, nyiapkan sahur untuk suami, nyiapkan sahur untuk menantu. Enggak usah, Ustadz, menantu saya udah tinggal di rumah saya, malas lagi. Ya. Enggak, ikhlas saja udah. Siapkan sahur itu pahalanya luar biasa, Ibu. Banyak pahalanya, Ibu. Ibu udah puasa, masak, nyiapkan makan sahur, nyiapkan untuk buka puasa. Paginya Ibu bangun habis sahur, sholat subuh, istirahat, pagi bangun nyuci, nyetrika baju suami, baju anak. Ini pahalanya luar biasa. Walaupun saat ini, Ibu, yang paling banyak masuk surga bukan ibu-ibu. Enggak. Yakin, Bu. Yang paling banyak masuk surga laundry. Kenapa? Ibu ditanya, malaikat nanya, Bu Wiwi, siapa yang nyuci baju suami Ibu? Laundry. Malaikat nanya lagi, Bu Wiwi, siapa yang nyetrika baju suami Ibu? Laundry, pembantu. Ya, laundry duluan masuk dalam surga, Ibu. Sama, Ibu. Sekarang yang duluan masuk surga kaset ngaji. Mau maghrib yang ngaji di masjid orang atau kaset? Kaset. Mau subuh yang ngaji orang atau kaset? Kaset duluan masuk surga, Bu. Ya. Jadi, Ibu, yang keempat, kiatnya apa, Ibu? Kiatnya adalah Ibu jadikan satu kalimat ini menjadi kalimat sebagai filosofi pendirian kita. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia dapat. Artinya apa? Banyak doa ketika Ramadan, Bu. Perbanyak doa ketika Ramadan. Ramadan itu doa kita nggak ada hijab. Tatanazzalu 'alail malaikah. Allah turunkan malaikat untuk membawa doa kita. Habis sholat doa. Ustadz, kami habis imam baca doa, boleh nggak kami doa sendiri? Doa sendiri, Ibu.
imam baca doa secara umum, kan kita punya hajat masing-masing, betul tidak? Yang tahu hajat kita imam atau kita? Imam baca doa, kita aminkan, lalu selesai itu ibu angkat kedua tangan, baca doa, baca doa, baca doa, baca doa. Ya ibu, manjadda wajada, yang bersungguh-sungguh berdoa, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, ada yang mau bertanya? Silakan ibu. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wani, saya berasal dari MT Al-Furqan. Yang ingin saya tanyakan, apa saja tanda-tanda bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekian dan terima kasih. Singkat padat, sampai assalamualaikum pun lupa. Singkat padat, nggak apa-apa ibu. Kan saking semangatnya nih, ya. Saya wakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini pertanyaannya bagus sekali. Apa tanda-tanda orang yang puasanya diterima oleh Allah? Apa dia pakai baju baru? Mukenanya baru? Pakai makeup baru? Ustaz, makeup kami baru. Lipstick baru? Ustaz, lipstick kami matte. Ya. Kan ada matte, ada tak matte. Kau Ustaz tahu. Ya. Saya belajar fikih wanita, Bu. Saya diminta ngisi fikih wanita, dokter-dokter wanita harus belajar, Ibu. Ya. Jadi, Ibu, yang pertama sama seperti haji, Bu. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, manillazi lahu hajjan mabruran?" Ya Rasul, siapa yang hajinya itu mabrur, diterima oleh Allah? Sama. Siapa yang puasanya diterima oleh Allah? Apa kata Nabi ketika Nabi ditanya haji mabrur? Apa kata Nabi? Allazina ya'maluna ma'amilu fil hajj, yang dia mengerjakan ibadah ketika dia haji, dia pulang, dia amalkan itu. Bahasanya apa? Allazina ya'maluna ma'amilu inda Ramadan ba'da Ramadan. Orang yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang puasa diterima oleh Allah, yang dia mengerjakan ibadah pada bulan Ramadan, dia pertahankan sampai Syawal, sampai seterusnya, berikutnya. Itulah orang yang hajinya, umrohnya, puasanya diterima oleh Allah. Saya mau nanya, Ibu, ketika Ibu Ramadan masih gosip atau tidak? Ngerumpi atau tidak? Hah? Sedikit-sedikit, Ustaz. Ya. Ketika Ramadan lisan kita terjaga, betul tidak Ibu? Iya. Pagi pergi ke Masjid Agung Al-Hikmah, tadarusan untuk khatamkan Quran, di Al-Furqan khataman Quran, Ibu. Kan luar biasa. Udah selesai Ramadan, masuk Syawal, dia tetap baca Quran. Ramadan sedekahnya luar biasa, Ibu. Setiap pergi sholat tarawih, uang bawa. Kota infak lewat, sedekah. Selesai Ramadan, dia tetap sedekah. Ramadan dia tarawih, qiyamul lailnya orang puasa tarawih. Malam masih ditambah lagi tahajud. Masuk bulan berikutnya, Ramadan selesai, dia masih tahajud. Inilah yang disebut orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu, tanda-tanda diterima oleh Allah itu nanti dilihatnya bulan Syawal, Bu. Bukan ketika Ramadan. Allah bilang, hambaku Ramadan rajin ibadah, wajar. Kenapa? Pahala aku lipat gandakan. Hambaku ketika Ramadan semangat, wajar, kata Allah. Kenapa? Pahalanya banyak. Tapi ketika Ramadan selesai, dia masih semangat atau tidak? Ibu, dua pertanyaan tadi Ibu bisa pahamin? Bisa semangat? Bisa jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik? Insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Allah curahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah pertemukan kita pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mari sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.